Shalom saudaraku, sahabatku dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama kami di channel kesayangan Anda, Debata Sahabatku. Oh iya saudaraku, sahabatku, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya baik bukan? Haleluya. Oke saudaraku, di video ini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai orang-orang fasik. Nah, mungkin kita pernah mendengar atau mengetahui orang-orang fasik yang saya maksudkan itu. Dan di Alkitab sudah banyak tertulis mengenai gambaran orang-orang fasik tersebut. Siapa saja sih gambaran orang fasik yang dimasukkan dalam Alkitab itu? Nah, ini saya akan memberikan beberapa gambaran mengenai orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak mau beribadah. Yang kedua, orang fasik tidak mengakui adanya Tuhan. Yang ketiga, orang fasik gampang marah bila tersakiti hatinya. Yang keempat, orang fasik pandangannya tidak sesuai dengan Allah. Yang kelima, orang fasik selalu memperdaya orang yang lemah. Dan yang keenam, orang fasik selalu menerima suap dalam melakukan tindakan atau perbuatan atau pekerjaan. Bagi mereka itu adalah halal. Nah, itu tadi saudaraku, sahabatku, beberapa gambaran mengenai orang fasik. Di sini bisa saya artikan mengenai orang fasik, yaitu orang-orang atau manusia-manusia yang menjauhkan dirinya dari Tuhan dan karakter-karakternya bertentangan dengan Tuhan. Dosa bagi mereka adalah hal biasa dan lumrah mereka lakukan. Oke, kita lanjutkan lagi saudaraku. Di dalam kehidupan keseharian kita, kita bisa menilai mana itu orang benar, mana itu orang fasik. Dari cara tindakan atau perbuatan atau perkataan mereka, kita bisa melihat atau merasakannya, saudaraku. Saya ambilkan contoh, saudaraku. Kita dalam beragama harusnya saling menghormati, toleransi, menghargai, memberikan kebebasan pada agama lain untuk menjalankan ibadahnya, tidak menghujat, tidak menyesatkan, atau menghina agama yang satu dengan agama yang lain. Agama apapun di dunia ini, saudaraku, tidak ada yang mengajarkan umatnya untuk melakukan tindakan atau kejahatan atau kekerasan. Semua agama pada intinya mengajarkan semua umatnya untuk taat kepada Tuhannya dan melakukan kebaikan untuk semua umat manusia. Jadi, kalau Anda melihat suatu kelompok agama, misalnya Kristen, membagi-bagikan sembako atau sumbangan kepada orang lain, terus orang mengatakan, wah itu kristenisasi tuh, katanya. Itu bukan semata-mata kristenisasi, saudaraku. Atau misi mengkristenkan orang lain, bukan itu, saudaraku. Itu pemikiran yang salah. Mereka melakukannya itu untuk menolong sesama yang mengalami kesusahan. Alkitab pun telah diajarkan bagaimana kita harus melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Kita bisa melihat di Efesus 4 ayat 28 yang berbunyi, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan suatu kepada orang yang berkekurangan. Jelas ya saudaraku dari ayat yang tadi saya bacakan. Dari ayat ini kita bisa mengartikan agar kita jangan menjadi orang fasik, tapi perbuatlah tindakan-tindakan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bekerja keras dengan benar, tidak melakukan tipu daya, dan tidak merugikan orang lain,
bahkan hingga melakukan korupsi. Dan apapun hasil yang kita dapatkan, bisa kita sisihkan untuk menolong orang lain. Tindakan-tindakan itulah yang Tuhan mau pada diri kita, orang percaya. Jadi jelas saudaraku, itu semua dilakukan oleh umat percaya untuk menolong kepada orang lain yang membutuhkan pertolongannya itu. Dan kita pun sebagai orang Kristen harus selalu berbagi kasih kepada siapapun. Entah itu dari golongan apa, suku apa, dari agama apapun, kita tetap harus berbagi kasih. Karena kita dituntun oleh firman Tuhan melalui Alkitab itu agar melakukan kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, sekali lagi saya katakan saudaraku, mereka melakukan itu bukan karena kristenisasi, tapi bentuk ekspresi mereka sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Oke, kita lanjutkan saudaraku. Setiap agama, kepercayaan, atau aliran pasti memiliki suatu ajaran. Sama halnya dengan orang fasik. Mereka pun memiliki ajaran-ajaran mengenai kefasikan mereka itu sendiri. Nah, apa sih ajaran-ajaran yang terdapat dalam orang fasik itu? Ya, orang fasik itu tidak membawa berkat. Ajaran mereka tuh tidak membawa berkat bagi kehidupan. Selalu memperdaya orang dan menipu orang. Mereka menjerat melalui tipu daya dan kebohongannya. Mereka bermuka tembok dalam melakukan tindakan-tindakannya dan selalu mengucapkan fitnah, saling mencelakai satu dengan yang lain, mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-firman Tuhan. Ciri-ciri mereka itu adalah kesombongan, mudah mencela, tinggi hati, iri hati, kejam, tamak, pemberontak. Orang fasik sebutan yang dipakai banyak orang untuk mereka yang jahat, kejam, dan tidak bermoral. Jelas ya saudaraku, itu tadi ajaran-ajaran orang fasik. Beda sekali dengan ajaran-ajaran kita yang mempunyai agama. Kita lanjut ya saudaraku, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana dengan orang-orang Kristen itu sendiri untuk menghadapi orang-orang fasik? Kita sebagai orang percaya harus berpegang teguh pada Alkitab. Karena gambaran-gambaran, ajaran-ajaran, dan ciri-ciri orang fasik tersebut sudah tertulis di dalam Alkitab. Di Mazmur 1 ayat yang ke-1 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Dari ayat ini bisa diartikan adanya perbedaan antara orang yang benar dan orang fasik. Orang yang benar-benar percaya tidak akan melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Tuhan. Dan mereka orang percaya akan menghindari untuk tidak bergabung, berkumpul, bersekutu dengan orang fasik atau pencemooh itu, agar kita dapat menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Berkat apa yang dirasakan bagi kita sebagai umat percaya? Yaitu berkat kebahagiaan yang kita dapatkan, yang kita rasakan dalam hidup kita, yaitu rasa tenang, damai, dan sukacita bila hidup berpedoman pada firman Tuhan. Oke, kita lanjut lagi saudaraku. Di Amsal 24 ayat 19 tertulis, "Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik." Yang artinya, kita bisa melihat
di kehidupan kita ini saudaraku, semakin banyaknya orang-orang jahat. Mereka banyak yang menyesatkan dan disesatkan. Dunia ini sudah terbalik saudaraku, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Fenomena ini membuat kehidupan kita menjadi tidak nyaman. Ayat di atas memberikan teguran kepada kita agar kita tidak terbawa emosi yang dapat menimbulkan tindakan atau perbuatan jahat pada diri kita dan juga tidak boleh iri ataupun cemburu terhadap orang fasik. Mereka mungkin kaya raya, sukses, segala yang mereka miliki ada dengan kata lain, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Semuanya itu Tuhan izinkan, saudaraku. Tuhan pun tahu, saudaraku, kekayaan, kesuksesan orang fasik belum tentu didapatkannya dengan cara yang benar. Tadi saya mengatakan, saudaraku, Tuhan itu mengizinkan kesenjangan-kesenjangan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu memang Tuhan mengizinkan agar keimanan kita itu diuji. Gimana keimanan kita ini kuat tidak menahan itu semuanya? Saya percaya, saudaraku, Tuhan itu akan bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Berarti Tuhan tidak adil dong, saudaraku. Bukan masalah adil atau tidak adilnya, saudaraku. Penghukuman itu pasti berlaku kepada orang-orang fasik. Nah, mari kita buka kitab Roma 1 ayat 18 yang berbunyi, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Yang artinya, murka Allah itu pernah ditunjukkan dalam perjanjian lama, yaitu kepada orang-orang fasik dengan terjadinya air bah pada zaman Nuh. Juga Sodom dan Gomora sudah dituliskan pada zaman Abraham. Masih banyak lagi murka-murka Allah itu, contoh-contoh murka Allah itu yang ada di Alkitab. Tapi saya memberikan contoh, 2 contoh itu saja. Nah, terus bagaimana dengan zaman sekarang ini, saudaraku? Kalau Anda semua tanggap dengan kejadian-kejadian di akhir dunia ini, sering kita merasakan terjadinya adanya bencana alam, bahaya kelaparan, bahaya penyakit. Itu sudah menunjukkan murka Allah kepada kita. Nah, di sini kita sebagai umat percaya, saudaraku, harus mengintrospeksi diri kita. Apakah saya sudah jadi orang benar atau malah orang fasik? Penghukuman Tuhan pasti menimpa mereka, orang-orang fasik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, Hakim yang adil. Oleh karena itu, marilah saudara-saudaraku, kita bertobat dan mengikuti Kristus, karena dari Dialah keselamatan itu nyata bagi orang-orang yang benar-benar dan percaya kepadanya. Amin. Oke, saudaraku, sahabat-sahabatku, itulah tadi gambaran orang-orang fasik dan orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan yang telah saya sampaikan melalui video kami ini. Semoga video kami ini bermanfaat dan menjadi berkat buat Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.